Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang didatangkan oleh Allah untuk umat Islam sebagai sarana kita mengendalikan hawa nafsu. Bulan Ramadan ini dikenal dengan bulan untuk pengendalian hawa nafsu. Selama sebulan penuh, secara maraton, pagi, siang, sore, malam, kita sebagai umat yang beriman ini belajar untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Yang nafsu sendiri pada dasarnya diberikan oleh Allah ini secara netral kepada manusia. Seperti halnya Allah telah mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam Quran surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya, nafsu itu maksudnya itu jalan kejahatan dan ketakwaan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Manusia menjadikan nafsunya bersih ataukah selalu cenderung kepada kebaikan, atau memang menjadikan nafsu itu menjadi kotor, yakni cenderung kepada keburukan. Ya, itu tergantung kepada manusianya sendiri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Tentunya tidak lepas dari perbuatan manusia, ya. Jadi di sini nafsu itu apakah bisa dikengkang ataukah bisa dilepas? Sebenarnya manusia itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsunya dan keinginan-keinginannya. Keinginan-keinginan tersebut disebut sebagai hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu berarti menundukkan dan mengarahkan keinginan-keinginannya yang kotor, dalam tanda kutip, ya, ini menjadi keinginan yang baik. Bagaimana caranya? Tentunya mengendalikan hawa nafsu ini harus ditundukkan, ya, dengan syariat Allah. Syariat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga nafsu itu menjadi nafsu radiyah atau nafsu mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jasiyah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami, engkau wahai Muhammad, mengikuti syariat dari agama ini, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan-keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Sebenarnya jika manusia itu menyimpang dari syariat dan mendustakan ayat-ayat Allah, berarti ia telah memperturutkan hawa nafsunya. Seperti halnya, ya, banyak kaum terdahulu
ini menuruti hawa nafsunya, seperti halnya kaum Samud, kaum Ad. Kadzabat Samudu bitaghwa. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Idzim ba'asa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Lalu Rasul Allah yang saleh tadi berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Subhanallah, ini kaum Samud ini kalau dalam bahasa kita ini delurung ya. Jadi perintah Allah ini tidak dilaksanakan, malah perintah Allah ini dilanggar. Wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Jadi ayyuhal hadirun rahimakumullah, sebenarnya Allah telah memberikan ancaman kepada kita ya. Bagi siapa saja yang nantinya ketika nafsunya ini tidak dikendalikan dengan baik, maka Allah memberikan ya, sanksi. Sanksinya ya berupa azab. Tapi kalau kita menjalankan syariat ini ya, nafsu kita dikontrol dengan syariat, insya Allah kita akan bahagia dengan berbagai macam kenikmatan. Tentunya kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengendalikan hawa nafsu bukan hanya di bulan Ramadan. Ini mengingatkan kepada diri saya secara pribadi dan terkhusus untuk kita semua, bahwasanya mengendalikan hawa nafsu ini dimanapun, kapanpun kita berada. Ketika kita sendiri, ketika kita bersama keluarga, ketika kita berkumpul dengan sesama manusia, kita harus mengendalikan hawa nafsu kita yang ditundukkan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat Islam secara totalitas ya. Baik itu dalam akhlak kita, dalam muamalah kita ya. Baik muamalah ini muamalah yang berhubungan dengan sesama manusia ya, maupun muamalah tentang hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban misalkan muamalah antara karyawan dan juga atasan. Bahkan juga kita harus tunduk hawa nafsu kita ini dalam aturan berbangsa dan bernegara. Ya, ini bangsa dan negara kita ini harus tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu insya Allah ya, dengan mengikuti syariat Islam, maka kehidupan akan menjadi indah, penuh dengan barokah. Tapi kalau kita ya, tidak tunduk dengan syariat Allah, salah satu contoh saja, pertamax dioplos ya, atau pertalit dijadikan pertamax, karena tidak tunduk nafsunya, gajinya sudah besar, naudzubillah min dzalik. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, mungkin hanya sedikit ini ya, kami atas nama pribadi mengingatkan kepada diri kami sendiri dan untuk panjenengan semua, marilah kita tundukkan hawa nafsu kita dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan selain di bulan Ramadan. Ihdinas siratal mustaqim, al-afu minkum, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.